Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suci ANL. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku inseminasi, terus prosesnya apa aja, dikasih obat apa aja, dan positif apa negatif ya. Jadi aku tuh kan udah program gitu ya, biasa terus nggak jadi-jadi. Terus akhirnya sama dokter ditawarin buat inseminasi, tapi ya dokter terserah kita gitu, kalian mau inseminasi atau mau ngelanjutin program yang sebulanan itu yang dikasih obat itu. Sebelumnya aku tuh didiagnosa PCOS nih kayak gini, jadi sel telurnya itu banyak, cuma kecil-kecil kayak gini, jadi dia tuh nggak mau berkembang gitu loh. Jadi hormon laki-lakinya itu lebih tinggi dibanding hormon wanita, kalau nggak salah sih begitu. Nah, langsung aja ya ke proses inseminasi. Jadi pas haid hari kedua itu aku disuruh datang buat USG, tapi program biasa juga seperti itu sih. Jadi haid hari kedua kalau enggak ketiga itu kita disuruh USG transvaginal. Akhirnya aku datang tuh USG transvaginal. Nah, setelah itu aku dikasih obat, kalau nggak salah sih obat minum Profertil apa-apa gitu, sama obat Gonal 75 IU. Maaf ya, aku baca soalnya apa takut salah gitu. Jadi catatannya kan aku masih ada, ininya juga masih ada nih yang dari dokter, apa jadwal buat suntiknya itu masih ada, aku simpen. Jadi aku disuruh suntik itu 3 jari di bawah puser, jadi di perut gitu loh. Itu tuh sebanyak 2 kali, tanggal 15 sama 16 bulan 4 2019. Itu tuh gimana ya rasanya tuh, pas suntiknya itu nggak sakit, cuman pas di semprotin si obatnya itu, ya Allah perihnya masya Allah, perih banget. Cuman ya nggak apa-apa sih, pengorbanan demi punya baby. Nah, setelah itu haid hari ke-14 aku itu disuruh ngecek sel telur, ada yang gede apa enggak, terus ketebalan rahimnya kayak seberapa kayak gitu. Ternyata sel telur aku tuh katanya sih kurang besar, masih kurang besar. Akhirnya aku dikasih lagi Gonal 75 IU itu 2 lagi kayaknya deh. Nah, habis itu hari keberapanya itu aku disuruh balik lagi buat USG lagi kan, sama jadwal buat inseminasinya itu hari apa sih kayak gitu kan. Terus akhirnya aku balik lagi ke dokter, USG lagi, dan ternyata sel telurnya itu yang gede itu ada 10. Sedangkan kalau inseminasi itu sel telurnya itu maksimal kalau nggak salah sih 4 apa 3 gitu, dan aku ada 10. Akhirnya di situ dokter langsung diem. Terus dia nyaranin buat bayi tabung. Kebayang nggak tuh? Langsung kayak gitu. Kata dokter tuh soalnya kalau misalkan lebih dari itu kemungkinan berhasilnya itu kecil. Di situ aku udah sedih kan, udah bingung gitu kan. Kalau buat bayi tabung juga dadakan kayak gitu kan, kita kan nggak ada persiapan ya, terutama biaya kan, bayi tabung itu mahal banget. Akhirnya aku tuh mutusin buat udahlah lanjut aja insem, kali aja aku ada rezekinya, meskipun sel telurnya kebanyakan. Kalau rezeki kan nggak ada yang tahu ya, itu kan urusan yang di atas gitu. Meskipun kita ada sel telurnya itu normal, ada 4 yang berkembang sesuai persyaratan, itu kan belum tentu juga jadi gitu kan. Akhirnya aku bilang ke dokter buat lanjut insem aja dok, soalnya kan secara finansial aku belum ada kalau buat bayi tabung gitu, apalagi dadakan kayak gini kan. Akhirnya aku tuh dijadwalin tanggal berapa gitu buat insemnya, itu besoknya kayaknya deh. Akhirnya, nah besoknya tuh aku disuruh datang pagi-pagi, jam 8 itu aku harus udah ada di rumah sakit. Akhirnya aku datang tuh, yang pertama dilakuin itu
eh, pengambilan sperma. Nah, pertama itu aku ke ruangan, kayak ruangan bayi tabung gitu, cuman buat ngambil sperma gitu, buat ngambil sperma suami. Akhirnya suami ngambil sperma. Setelah itu dimasukin ke lab dulu, katanya sih dicuci dulu, dikasih hormon dulu, jadi biar kuat. Spermanya ada berapa sih yang kuat kayak gitu. Nah, yang bagusnya nanti itu bakalan ditanam di rahim kita gitu. Akhirnya menunggu lumayan lama sih, nunggunya itu aku jam 8 sampai jam 1 itu baru keluar hasilnya tuh sperma. Alhamdulillah spermanya bagus, banyak yang berkembang, itu banyak yang bagus, pokoknya yang bertahan. Setelah berapa kali dicuci dan dikasih hormon itu yang bertahan tuh ada 1000 lebih kalau nggak salah sih. Terus setelah hasil spermanya keluar, aku dipanggil, disuruh masuk ke ruangan gitu kan, ruang tindakan. Akhirnya aku melakukan inseminasi itu, penyemprotan sperma ke dalam rahim. Nah, setelah disemprotin itu nggak kerasa apa-apa sih, maksudnya kerasa cairan masuk atau apa itu nggak kerasa sama sekali, jadi kayak biasa aja, nggak ada yang masuk kayak gitu kan. Setelah itu aku disuruh tiduran 30 menit. Dan itu aku nggak boleh gerak sama sekali, harus benar-benar tiduran kan. Setelah 30 menit aku baru boleh bangun. Dan aku sempat nanya sih sama dokter, dok, aku harus bed rest apa enggak sih, atau aktivitas biasa? Terus kata dokter, udah aktivitas biasa aja, orang apa, sperma itu kalau udah masuk ke dalam rahim itu tuh nggak bakal keluar lagi kayak gitu kan. Sayangnya oh ya udah deh kayak gitu. Dan aku aktivitas biasa tuh, aku disuruh nunggu hasilnya itu 2 minggu. Waktu itu tuh aku dikasih suntik apa ya, dikasih suntik Ovidrel ya, kayak ini nih, aku masih simpen ini nih, ini Ovidrel, aduh kebalik ya, Ovidrel. Jadi ini tuh suntikan yang kayak, sebentar ya aku buka dulu. Nah, suntikan yang kayak gini, jadi kayak pulpen gitu. Ini kayak pulpen gitu. Jadi nanti dibuka, terus kita diputar berapa kali gitu, terus ditekan kayak gitu. Kita suntikin 3 jari di bawah perut juga, sama kayak gonal gitu. Cuman kalau ini nggak merasa apa-apa, jadi aku nyuntik sendiri gitu. Daripada harus bolak-balik ke UGD gitu ya, apa ke bidan gitu minta suntikin gitu, mendingan kita suntik sendiri sih, kalau nggak perih mah nggak apa-apa. Nah, akhirnya setelah berapa ya, 10 hari kayaknya deh, terus aku tuh coba-coba tes pack kan, aku soalnya penasaran. Menunggu itu waktu yang berasa lama itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa aku. Terus aku gatel kan tangan aku tes pack siang kalau nggak salah, jam 9-an aku tuh tes pack, dan hasilnya itu ternyata samar, ada garis 2 dan samar. Di situ aku nangis, di situ aku bahagia banget kan. Bener-bener itu tuh tes pack garis 2 pertama aku, dan aku bener-bener seneng banget. Terus aku ngabarin suami aku, meskipun itu belum tentu ya, belum tentu hasilnya itu benar-benar positif apa bukan gitu. Aku ada sih tes packnya, nanti aku tunjukin ya. Nah, ini dia hasil tes packnya, kelihatan gak ya? Nih, ini garisnya samar-samar gitu. Terus ada lagi ini yang satunya, ya kan, garis 2. Di situ aku seneng banget, bener-bener seneng kan. Terus aku tuh pas hari ke-14 setelah inseminasi itu, terus aku ini cek lab kan, lewat darah, positif apa enggak gitu. Ternyata hasilnya itu aku tuh di atas 5. Kalau udah di atas 5 kan HCG-nya itu udah pasti positif kan. Aku tuh ada 20 berapa gitu, sedangkan
dokter itu mintanya tuh 50, di atas 50 HCG-nya itu. Akhirnya dokter bilang ini tuh positif, cuman lemah kayak gitu. Terus aku langsung sedih kan. Minggu depan lab lagi ya kayak gitu. Akhirnya seminggu kemudian aku lab lagi kan. Terus uh, akhirnya hasilnya tuh malah 50. Dokter tuh ngarepin 100 dan aku tuh di situ benar-benar udah pasrah banget kan. Akhirnya aku dikasih obatnya juga masih ada sih. Ini tuh obat buat penguat kandungan sama pengencer darah, terus sama penguat kayaknya, vitamin. Nah ini tuh aku dikasih Prohelic. Obat buat ibu hamil itu Prohelic, terus Utrogestan, masih banyak banget loh Utrogestan. Soalnya kan kata dok, terus ini nih, apa ini, Ascardia ini pengencer darah. Waktu itu kan aku disuruh udah minum ini aja dulu kayak gitu. Terus sama dikasih obat yang dimasukin lewat misfi gitu, dimasukin kan, pakai dulu aja ya, nanti kalau misalkan seandainya keluar head, berarti obatnya di stop aja ya kayak gitu, berarti gagal kayak gitu. Cuman kalau misalkan nggak head berarti berhasil kayak gitu. Akhirnya aku disitu pasrah. Dan ternyata seminggu kemudian aku haid, keluar darah banyak banget dan aku stop. Makanya ini masih banyak banget obatnya, masih banyak banget, ini bener-bener banyak, sayang banget. Cuman ya di situ aku langsung nangis dan kebenaran suami lagi pulang kampung. Terus aku sendirian, aku nangis, aku ngabarin suami. Terus suami juga di kampung nangis karena emang kita berharap banget kalau kita tuh berhasil, kita udah yakin banget kalau kita bakal berhasil. Penantian selama 3 tahun kan. Ya udahlah, di situ berasa hancur banget. Cuman ya udah, emang bukan rezekinya. Mau gimana lagi kan? Jadi ya ikhlasin aja lah. Dari situ aku mutusin buat berhenti program dulu. Jadi nenangin hati dulu, nenangin pikiran dulu, kita mau senang-senang dulu, berduaan dulu, pacaran dulu, kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti promil. Sampai sekarang, kemarin tuh baru mulai lagi. Semoga aja berhasil. Dan buat kalian yang yang mau melakukan inseminasi, disaranin buat olahraga dulu, bener-bener yakinin dulu kesehatannya. Dan aku doain semoga berhasil, semoga kalian dapat garis 2, dan semua buat para pejuang baby itu juga semoga kita semua tuh cepat-cepat diberikan rezeki, momongan, cepat-cepat dapat garis 2, positif hamil, diberi kesehatan, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekian video dari aku, nyeritain pengalaman aku tentang inseminasi. Semoga kalian suka dengan videonya. Nanti aku akan share pengalaman-pengalaman lain. Nanti pas aku kontrol, mungkin hari ke-14 juga aku bakalan kasih tahu ke kalian pengalaman aku kayak gimana ya. Soalnya tapi mungkin nggak bisa nggak bisa video pas USG-nya itu, soalnya sama dokter nggak boleh pakai kamera kalau di dalam. Ya udah, sekian video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.